Pernahkah kita berhenti sejenak, lalu benar-benar menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengalir dalam hidup kita? Udara yang kita hirup tanpa pernah kita bayar, air yang membasahi tenggorokan, mata yang mampu melihat cahaya, telinga yang bisa mendengar suara, tubuh yang masih diberi kekuatan untuk berdiri. Namun sayang, betapa sering manusia lalai. Kita makan tanpa hamdalah, minum tanpa ingat kepadanya, tidur tanpa doa, bangun tanpa rasa syukur. Padahal setiap detik adalah anugerah dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang, mari kita renungi bersama, dosa besar apa yang menanti bagi mereka yang enggan bersyukur kepada Rabb yang Maha Memberi. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan tombol like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah bersyukur dalam Al-Quran. Bersyukur bukanlah sekedar ucapan di bibir, melainkan sebuah kewajiban yang ditegaskan berulang kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengandung dua janji besar Allah, tambahan nikmat bagi yang bersyukur dan ancaman azab yang pedih bagi yang kufur nikmat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa syukur bukanlah sekedar ucapan alhamdulillah, melainkan meliputi pengakuan hati, ucapan lisan, dan penggunaan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Jika salah satu unsur ini hilang, maka syukur belum sempurna. Lihatlah betapa luasnya makna syukur. Hati harus mengakui bahwa semua datang dari Allah, lisan harus memujinya, dan anggota badan harus menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Maka seorang hamba yang diberi harta namun menggunakannya untuk maksiat, sejatinya ia sedang kufur nikmat, meskipun lisannya terus mengucapkan alhamdulillah. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa syukur adalah penggunaan nikmat sesuai tujuan penciptaannya. Saudaraku, bukankah setiap hari kita dipenuhi oleh nikmat yang tak terhitung? Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Surat Ibrahim ayat 34. Namun betapa sering kita merasa kurang, seakan-akan gaji tidak cukup, rumah terlalu sempit, kendaraan terlalu tua, pakaian tidak seindah milik orang lain. Padahal hakikatnya, kita dikelilingi nikmat yang tak ternilai. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Barang siapa tidak ridho dengan sedikit, maka tidak akan pernah cukup dengan yang banyak." Bersyukur bukanlah pilihan tambahan dalam iman, melainkan kewajiban yang melekat pada seorang mukmin. Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Renungkanlah, Allah yang Maha Agung berjanji akan mengingat hambanya yang bersyukur. Bukankah itu sebuah kemuliaan yang luar biasa? Bagaimana mungkin kita rela kehilangan perhatian dari Allah hanya karena lalai dalam bersyukur? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa syukur adalah salah satu sebab utama Allah menjaga nikmatnya agar tidak sirna. Sebaliknya, kufur nikmat mempercepat hilangnya anugerah yang kita miliki. Inilah sebabnya banyak orang yang awalnya hidup lapang, tiba-tiba jatuh miskin. Yang awalnya sehat, tiba-tiba sakit parah. Yang awalnya bahagia, tiba-tiba hidupnya dipenuhi kesempitan. Semua itu adalah peringatan agar manusia kembali kepada syukur. Saudaraku, bayangkan jika setiap kali kita makan, kita benar-benar hadirkan rasa syukur, menyadari bahwa ada banyak tangan yang Allah gerakkan agar makanan itu sampai ke meja kita. Petani, pedagang, tukang masak, semua digerakkan oleh Allah. Bukankah itu akan membuat setiap suapan menjadi ibadah? Begitu pula ketika kita sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, kesehatan dan waktu luang."
Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan kesehatannya untuk berbuat maksiat, lupa bahwa kesehatan adalah ladang syukur untuk beribadah. Maka marilah kita renungkan, apakah kita sudah termasuk hamba yang bersyukur atau justru kufur nikmat? Setiap detik adalah kesempatan untuk memilih jalan itu. Ingatlah pesan para ulama salaf, nikmat itu seperti hewan buruan, jika tidak diikat dengan syukur, ia akan lepas. Bersyukur adalah kunci keberlanjutan nikmat sekaligus benteng dari azab Allah. Dan di alam kubur kelak, hanya hati yang penuh syukur yang akan diterangi cahaya, sementara hati yang kufur akan diselimuti kegelapan. Ancaman bagi yang lupa bersyukur. Nikmat Allah ibarat air yang mengalir deras, tiada henti, dan selalu menyentuh setiap detik kehidupan kita. Namun banyak manusia yang lalai, tidak pernah menoleh, bahkan tidak menyadari bahwa semua yang ia nikmati adalah karunia. Yang lebih menyedihkan, sebagian dari kita bahkan tidak pernah sekalipun mengucapkan Alhamdulillah atas makanan yang masuk ke mulut, atas air yang melepas dahaga, atas oksigen yang memenuhi paru-paru. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba yang makan suatu makanan, lalu ia memujinya karenanya, atau minum suatu minuman, lalu ia memujinya karenanya. Hadis riwayat Muslim. Betapa sederhana, hanya dengan satu kalimat pujian kepada Allah setelah makan atau minum, kita mendapatkan ridhonya. Namun betapa beratnya bagi sebagian orang untuk melakukannya. Seakan-akan nikmat itu datang begitu saja tanpa pemberi. Inilah bentuk lupa bersyukur yang membuat hati keras dan jauh dari rahmat Allah. Allah telah memperingatkan dengan keras dalam surat Ibrahim ayat 7. Tetapi jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan serius bahwa lupa bersyukur sama dengan kufur nikmat, dan konsekuensinya bukan sekadar hilangnya nikmat di dunia, tapi juga azab pedih di akhirat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang kufur nikmat berarti telah mengingkari pemberi nikmat, yakni Allah, dan mengingkari Allah adalah pangkal dari seluruh kehancuran. Renungkanlah saudaraku, berapa banyak orang yang Allah cabut nikmatnya karena lupa bersyukur. Qarun misalnya, yang dengan sombong berkata, sesungguhnya aku diberi semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Surat Al-Qasas ayat 78. Ia lupa bahwa semua harta itu pemberian Allah. Akhirnya bumi menelannya hidup-hidup. Inilah balasan bagi orang yang menolak syukur dan menyandarkan nikmat kepada dirinya sendiri. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin bahwa kufur nikmat adalah pintu malapetaka. Ia menuliskan, nikmat yang tidak disyukuri ibarat rumah tanpa pintu, ia terbuka bagi pencuri. Artinya, nikmat yang tidak diikat dengan syukur akan dengan mudah hilang, dicabut atau berubah menjadi musibah. Dan saudaraku, azab bagi orang yang lupa bersyukur tidak hanya menanti di akhirat. Di dunia pun mereka sudah merasakannya. Hati gelisah, selalu merasa kurang, iri terhadap orang lain, hidup tanpa keberkahan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ridha Allah selalu bersama orang yang bersyukur, sedangkan kemurkaannya dekat dengan orang yang lalai. Maka wajar jika orang yang tidak bersyukur hidupnya selalu sempit meski hartanya berlimpah. Bayangkan hari itu ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah pada hari hisab. Setiap nikmat yang pernah ia dapatkan akan ditanyakan. Allah berfirman, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kamu megahkan di dunia. Surat At-Takatsur ayat 8. Setiap suapan makanan, setiap teguk minuman, setiap detik kesehatan, bahkan waktu luang kita, semuanya akan ditanya. Maka bagaimana nasib orang yang selama hidupnya tidak pernah bersyukur? Sungguh tiada jawaban selain diam dalam ketakutan, sementara catatan amalnya penuh kelalaian. Ulama besar, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengingatkan dalam Fathul Bari bahwa azab kubur bisa menimpa hamba karena hal yang dianggap kecil, termasuk lalai dalam syukur. Ia mencontohkan, seorang yang makan tanpa menyebut nama Allah dan tanpa mengingatnya, bisa jadi mendapat bagian dari azab karena ia telah meremehkan hak Allah. Saudaraku, jangan sampai kita termasuk golongan yang merugi. Rasulullah bersabda, barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Maka waspadalah, orang yang lupa bersyukur bukan hanya kehilangan nikmat, tapi juga ridha Allah. Dan kehilangan ridha Allah berarti membuka pintu azab yang pedih, baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat.
Kisah kaum yang lupa bersyukur. Mari kita merenung sejenak tentang satu kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebuah kisah yang bukan sekadar cerita sejarah, tetapi cermin bagi jiwa kita di zaman ini. Kisah seorang hamba yang diberi nikmat melimpah, namun ia lupa bahwa semua itu berasal dari Allah. Dialah Qarun, seorang yang begitu kaya, hartanya tak terhitung, sampai-sampai kunci-kunci gudang hartanya saja dipikul oleh sekelompok orang kuat. Tetapi sayang, kekayaan yang seharusnya membuatnya semakin dekat kepada Allah, justru menjerumuskannya ke dalam jurang kesombongan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.'" Qarun lupa bersyukur. Saat dinasehati oleh kaumnya agar ia berbuat baik dengan hartanya, agar ia gunakan kekayaan itu untuk jalan Allah, ia menjawab dengan pongah, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Disinilah puncak kufurnya Qarun. Ia mengira kekayaannya adalah hasil usahanya semata. Ia menafikan peran Allah dalam memberinya rezeki. Ia tidak menisbahkan nikmat itu kepada sang pemberi nikmat. Padahal setiap butir emas yang ia miliki, setiap kain indah yang ia pakai, dan setiap rumah megah yang ia bangun, semuanya hanyalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Maka Allah tunjukkan akhir yang mengerikan bagi orang yang lupa bersyukur. Dalam firman-Nya, "Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya selain Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya." Subhanallah, kekayaan yang membuatnya sombong itu tidak bisa menolongnya. Para pengikutnya pun tidak mampu menolongnya. Di saat bumi menelan tubuhnya beserta hartanya, barulah manusia sadar bahwa nikmat yang tidak disyukuri justru bisa berbalik menjadi azab. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kisah Qarun adalah pelajaran besar bagi manusia. Ia berkata, "Sesungguhnya harta yang tidak digunakan untuk ketaatan, maka ia akan menjadi sebab kebinasaan pemiliknya." Ibnu Hajar Al-Asqalani pun mengingatkan dalam Fathul Bari bahwa kekayaan adalah ujian besar. Jika disyukuri, ia menjadi jalan menuju surga. Tetapi jika dilupakan, ia akan menyerumuskan ke dalam azab. Begitulah Qarun. Ia gagal dalam ujian itu karena kesombongannya menutup pintu syukur dari hatinya. Sahabatku, bayangkan jika nikmat yang kita miliki hari ini, meskipun tidak sebesar Qarun, justru membuat kita lalai bersyukur. Kita punya rumah sederhana, tapi selalu mengeluh ingin yang lebih luas. Kita punya makanan sehari-hari, tapi masih merasa kurang nikmat. Kita punya kesehatan, tapi jarang sekali mengingat Allah dengan tubuh yang sehat itu. Bukankah itu sama saja dengan kufur nikmat, meskipun dalam skala yang lebih kecil? Al-Ghazali pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, "Hakikat syukur adalah menyandarkan nikmat kepada pemberinya, menerima dengan kerendahan hati, dan menggunakannya untuk ketaatan. Jika seseorang hanya melihat nikmat sebagai hasil kerja kerasnya, lalu melupakannya dari Allah, maka ia sedang berjalan di jalan Qarun." Maka kisah Qarun ini bukan hanya dongeng masa lalu. Ia adalah peringatan abadi bagi kita bahwa lupa bersyukur bisa mengundang kehancuran bahkan sebelum kematian datang. Betapa banyak orang hari ini yang hartanya membuat mereka jauh dari Allah. Betapa banyak manusia yang lupa mengucap Alhamdulillah saat rezeki datang, lalu mengira itu semua karena kecerdasan atau jerih payahnya semata. Dan ingatlah, sebagaimana Qarun ditelan bumi, begitu pula orang yang kufur nikmat akan menghadapi kehinaan. Jika tidak di dunia, maka pasti di akhirat. Kuburnya akan menjadi tempat penyempitan, karena nikmat yang seharusnya menjadi cahaya justru berubah menjadi azab akibat kelalaiannya. Sahabat, tidakkah kita gentar mendengar kisah ini? Tidakkah kita takut bila nikmat yang ada pada kita jika tidak disyukuri berubah menjadi musibah? Mari kita belajar dari kehancuran Qarun, agar hati kita selalu tunduk, lisan kita selalu basah dengan pujian kepada Allah, dan harta kita selalu menjadi jalan mendekat kepadanya.
Karena hanya dengan syukur, nikmat akan menjadi berkah. Tetapi jika lupa bersyukur, maka nikmat akan berubah menjadi azab, sebagaimana yang Allah perlihatkan pada Qarun. Dampak lupa bersyukur di dunia dan kubur. Pernahkah kita merasa hidup ini sempit, padahal nikmat Allah begitu luas? Pernahkah kita merasa kurang terus, meski harta sudah bertambah? Itulah salah satu tanda hati yang lupa bersyukur. Sesungguhnya ketika seorang hamba lalai dalam mensyukuri nikmat Allah, maka dampaknya tidak hanya menunggu di akhirat kelak. Bahkan di dunia ini pun, ia sudah merasakan azab batin yang perlahan-lahan mencengkram hidupnya. Allah berfirman, "Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Surat Toha ayat 224. Kehidupan yang sempit, itulah balasan bagi hati yang kufur nikmat. Meski rumahnya megah, hatinya terasa sesak. Meski rekeningnya penuh, dadanya terasa hampa. Ia selalu merasa kurang, selalu iri dengan yang lain, dan tidak pernah merasakan tenang. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kehidupan yang sempit dalam ayat ini mencakup kesempitan hati, ketidakberkahan rizki, serta hilangnya rasa puas. Inilah azab dunia bagi orang yang lupa bersyukur. Bukan hanya hati yang sempit, tetapi juga rizki yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi fitnah. Rasulullah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan cara menjaga hati agar tetap bersyukur. Tetapi bagi yang selalu lupa bersyukur, ia justru memandang ke atas tanpa henti, membandingkan hidupnya dengan orang lain, sehingga tidak pernah merasa cukup. Akhirnya, dunia yang seharusnya menjadi ladang amal berubah menjadi penjara batin. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis bahwa salah satu tanda hati yang mati adalah ketika seseorang tidak lagi menghargai nikmat-nikmat kecil. Ia bangun di pagi hari tanpa mengucapkan syukur atas kesempatan hidup. Ia makan dan minum tanpa menyebut nama Allah. Ia sehat, tetapi tidak pernah mengingat siapa yang memberikan kesehatan itu. Maka hidupnya dipenuhi kegelisahan karena cahaya syukur telah padam dari hatinya. Lalu, bagaimana dengan di alam kubur? Inilah yang lebih menakutkan. Nikmat yang tidak pernah disyukuri di dunia akan berubah menjadi azab di kubur. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mayat itu akan disiksa di kuburnya karena apa yang ditinggalkannya, yaitu nikmat yang tidak ia syukuri." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan sahabatku, seseorang yang diberi nikmat sehat tetapi tidak pernah digunakan untuk sujud kepada Allah. Maka di alam kubur, tubuh yang sehat itu akan menjadi saksi yang menjeratnya. Seseorang yang diberi harta melimpah tetapi tidak disyukuri dengan sedekah dan zakat, maka harta itu akan berubah menjadi ular yang melilitnya di alam kubur. Sebagaimana disebut dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah berikan harta tetapi tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan ular berbisa yang melilit lehernya, menggigitnya dengan kedua taringnya, lalu berkata, 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.'" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari bahwa hadis ini berlaku juga sebagai peringatan bagi mereka yang tidak bersyukur dengan harta. Harta yang mestinya menjadi sarana menuju ridha Allah justru berbalik menjadi azab karena lupa bersyukur. Imam Al-Qurtubi menambahkan dalam At-Tazkirah bahwa di alam kubur salah satu bentuk azab adalah ditampakkan segala nikmat yang pernah ia nikmati di dunia. Lalu ditanya, "Untuk apa engkau gunakan nikmat ini? Apakah engkau syukuri atau engkau lalaikan?" Bagi yang lalai, nikmat itu akan berubah menjadi penyesalan yang menyiksa. Sahabatku, inilah hakikat kufur nikmat. Di dunia hatinya sempit, rizkinya tidak berkah, hidupnya dipenuhi iri dan dengki. Di alam kubur, semua nikmat yang tidak pernah disyukuri menjadi saksi yang menjeratnya. Bahkan nikmat sekecil air yang diminum tanpa mengingat Allah akan dipertanyakan. Apakah kita rela menghadapi azab kubur hanya karena enggan mengucap Alhamdulillah?
Apakah kita tega melihat tubuh yang sehat ini berubah menjadi saksi yang menjerumuskan kita hanya karena lupa menggunakannya untuk ibadah? Maka, sahabat, jangan remehkan syukur. Karena syukur adalah cahaya di dunia, penyejuk di hati, dan penolong di alam kubur. Sebaliknya, lupa bersyukur adalah pintu kesempitan hidup di dunia, kegelapan di alam kubur, dan azab yang tiada akhir di akhirat. Cara melatih diri agar selalu bersyukur. Syukur bukanlah sekedar ucapan di lisan. Syukur adalah keadaan hati, kesadaran jiwa, dan perbuatan nyata. Banyak orang bisa mengucap Alhamdulillah, tapi hatinya masih gelisah, lisannya masih mengeluh, dan tindakannya masih lalai dari ketaatan. Itulah sebabnya, para ulama menjelaskan bahwa syukur harus hadir dalam 3 dimensi. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal perbuatan. Tanpa ketiganya, syukur hanya tinggal kata tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bekerjalah, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan hanya ucapan, tapi juga tindakan nyata. Lalu bagaimana cara melatih diri agar selalu bersyukur, sehingga kita selamat dari azab kubur karena lupa bersyukur? Pertama, biasakan hati untuk mengingat nikmat sekecil apapun. Jangan menunggu nikmat besar baru bersyukur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, "Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil, maka ia tidak akan mampu mensyukuri nikmat besar. Karena itu, setiap kali bangun tidur, bersyukurlah atas kehidupan. Setiap kali bisa bernafas tanpa alat, bersyukurlah atas kesehatan. Setiap kali makan, bersyukurlah atas rizki. Bahkan ketika kita masih bisa beriman di tengah banyaknya fitnah, itu adalah nikmat terbesar yang patut disyukuri." Kedua, jaga lisan dengan doa dan pujian kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah ridho kepada hamba yang makan suatu makanan lalu memujinya, atau minum suatu minuman lalu memujinya." Betapa ringan amalan ini. Setiap selesai makan, cukup ucapkan Alhamdulillah, maka Allah meridhai. Namun betapa banyak manusia yang makan kenyang, minum segar, tapi tak pernah mengingat siapa yang memberinya. Mulailah dari kebiasaan kecil ini, karena doa syukur di lisan bisa menjadi pengingat bagi hati. Ketiga, lihatlah orang yang lebih susah daripadamu, bukan yang lebih kaya. Rasulullah mengajarkan, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Imam Nawawi dalam syarah hadis ini menegaskan bahwa cara paling efektif untuk melatih syukur adalah membandingkan diri dengan orang yang lebih sedikit nikmat dunianya, bukan sebaliknya. Saat kita melihat orang yang kekurangan makanan, kita akan lebih menghargai sepiring nasi yang ada di hadapan kita. Saat kita melihat orang yang sakit keras, kita akan lebih bersyukur dengan tubuh yang masih bisa bergerak. Keempat, gunakan nikmat dengan amal soleh, terutama sedekah. Sedekah adalah bukti nyata syukur karena kita mengakui bahwa harta itu bukan milik kita, melainkan titipan Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa orang yang bersyukur dengan harta pasti ringan tangan dalam berbagi, karena ia sadar bahwa keberkahan harta justru terjaga dengan memberi, bukan dengan menimbun. Sedekah bukanlah kehilangan, melainkan penjaga rizki di dunia dan penerang kubur di akhirat. Kelima, perbanyak doa memohon hati yang bersyukur. Rasulullah mengajarkan doa, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur, banyak mengingat-Mu, banyak takut kepadamu, banyak taat kepadamu, rendah hati di hadapan-Mu, dan banyak kembali kepadamu." Doa ini menunjukkan bahwa syukur bukan sekedar usaha manusia, tapi juga karunia Allah. Maka mintalah kepadanya agar hati kita dijaga dari kelalaian. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, bersyukur atas nikmat adalah lebih sulit daripada bersabar dalam musibah. Mengapa demikian? Karena saat musibah, manusia terdorong untuk mendekat kepada Allah. Tetapi saat diberi nikmat, banyak yang terlena dan lupa kepadanya. Maka latihan syukur harus lebih serius daripada latihan sabar.
Sahabatku, jika kita melatih diri untuk selalu bersyukur, maka hidup ini akan terasa ringan. Hati menjadi tenang, rizki penuh berkah, dan nikmat berubah menjadi jalan menuju surga. Bahkan di alam kubur, syukur akan menjadi cahaya yang menerangi dan menyelamatkan. Sebaliknya, lalai dari syukur akan menjerumuskan ke dalam kesempitan hidup, gelapnya kubur, dan pedihnya azab Allah. Maka jangan tunda lagi. Mulailah syukur dari hal-hal kecil, dari ucapan sederhana, dari sedekah ringan, dari doa setiap hari. Karena syukur yang kecil jika dibiasakan, akan melahirkan syukur yang besar. Dan syukur yang besar itulah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia, di kubur, hingga di akhirat. Sahabat Irman Hidayah, setiap tarikan nafas yang keluar dari paru-paru kita adalah nikmat. Setiap detak jantung yang berdetak tanpa kita perintah adalah karunia. Setiap suapan nasi yang mengenyangkan perut kita adalah anugerah. Namun, betapa sering kita lalai melihat semua itu sebagai tanda kasih sayang Allah. Kita menunggu nikmat besar baru mengucap syukur. Padahal, setiap detik hidup ini adalah lautan nikmat yang tak pernah berhenti mengalir. Allah mengingatkan dengan firman-Nya, "Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat mengingkari nikmat Allah." Surat Ibrahim ayat 34. Betapa dahsyat ayat ini. Kita diperintahkan menghitung nikmat, tapi Allah sendiri menegaskan bahwa mustahil kita bisa menghitungnya. Karena itu, bersyukur bukanlah pilihan kecil, melainkan kewajiban besar. Orang yang bersyukur akan mendapat tambahan nikmat dan cahaya, sedangkan orang yang kufur akan mendapatkan azab yang pedih. Para ulama menegaskan bahwa syukur adalah salah satu kunci kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijis Salikin berkata, syukur adalah setengahnya dari iman, sedangkan sabar adalah setengahnya yang lain. Dengan syukur dan sabar, seorang hamba sempurna imannya. Maka siapa yang lalai dari syukur, ia kehilangan separuh imannya. Sahabatku, di dunia lupa bersyukur membuat hati sempit dan hidup terasa kurang terus. Tapi di alam kubur, lupa bersyukur akan menjelma menjadi azab. Nikmat yang dulu tak pernah dihargai akan berubah menjadi hisab yang memberatkan. Bayangkan seseorang yang diberi kesehatan namun digunakan untuk maksiat, diberi harta namun enggan berbagi, diberi waktu namun disia-siakan untuk kelalaian. Semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sebaliknya, orang yang bersyukur akan mendapatkan cahaya. Syukurnya akan menjadi pelita di kuburnya, membentengi dari kesempitan dan kegelapan. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah terkumpul baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa nikmat terbesar seringkali sederhana, tapi kerap diremehkan. Jika kita bisa mensyukurinya, maka kita sudah memiliki dunia dan isinya. Maka wahai sahabat, jangan biarkan hati kita keras karena lupa bersyukur. Jangan biarkan kubur kita gelap karena lalai menghargai nikmat. Ingatlah selalu bahwa syukur adalah cahaya yang akan menemani kita, mulai dari kehidupan dunia, saat sakaratul maut, di dalam kubur, hingga di hari kiamat. Mari biasakan bersyukur sebelum terlambat. Ucapkan alhamdulillah dengan penuh kesadaran, gunakan nikmat untuk kebaikan, dan jadikan syukur sebagai nafas kehidupan. Karena kelak, hanya hati yang bersyukur yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan tenang. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, sehingga nikmat berubah menjadi cahaya, dan cahaya itu menyelamatkan kita dari azab kubur dan neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga, jangan remehkan dendam, bisa jadi beban berat di alam barzah. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di syurga-Nya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai.
karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.